Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Syarif, NIM 200222130. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi yang berjudul pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan, dan bila ditemukan penyimpangan diambil tindakan koreksi. Selanjutnya, macam-macam pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan dari dalam, yang pertama yaitu pengawasan dari dalam organisasi atau internal control. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu pengawasan dari luar organisasi atau external control. Pengawasan external control berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Selanjutnya, maksud dan tujuan pengawasan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Hadyaningrat adalah yang pertama yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Selanjutnya, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional. Selanjutnya yaitu pengawasan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan yang pertama yaitu holistik tematik. Pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu ketidakpastian politik dan kebijakan yang berubah-ubah, kurangnya data yang akurat dan terkini, ketidaksediaan sumber daya yang memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, konflik kepentingan antar pihak yang terlibat, kurangnya kesadaran akan kepentingan perencanaan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah penting karena membantu mengoptimalkan pembangunan sumber daya dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta melindungi lingkungan. Selanjutnya, dampak kurangnya sumber daya yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya sumber daya yang memadai dapat menyulitkan implementasi perencanaan pembangunan daerah. Misalnya, kurangnya infrastruktur atau kurangnya tenaga kerja terampil dapat menghambat pengembangan sektor ekonomi. Baik, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.